Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Artiani dari Prodi Akuntansi Semester 2, Universitas Pamulang PSDK Serang. Dengan ini akan menyampaikan sebuah materi bahasa Indonesia yang berjudul Ragam Bahasa. Bahasa merupakan bagian dari keanekaragaman budaya. Bahasa dimiliki oleh setiap suku bangsa. Bahasa bersifat humanis dan menjadi ciri manusia. Setiap manusia membutuhkan bahasa untuk setiap kegiatan. Ragam bahasa atau istilah yang digunakan oleh pakar sosiolinguistik ialah variasi bahasa. Menjelaskan bahwa ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang terjadi akibat penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang berbeda-beda menurut topik yang sedang dibicarakan, menurut hubungan penuturnya, lawan tuturnya, dan segala hal termasuk orang yang dibicarakan. Begitu juga dengan menurut medium pembicaraan. Semua hal itu berbeda satu sama lain. Ragam bahasa berimplikasi pula dengan topik pembicaraan dan siapa lawan bicara. Karena hal itu ada keterkaitannya dengan pemilihan diksi bahasa yang digunakan. Misalnya, seorang anak ketika berbicara dengan teman sebayanya, demikian pula seorang mahasiswa yang berbicara dengan dosennya akan menentukan bahasa yang dipilihnya. Hal itu berbeda dengan gaya bahasa ketika ia berbicara dengan rekan mahasiswanya. Peristiwa tersebut disebut sebagai konsep keberagaman bahasa. Keberagaman bahasa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi keberagaman menurut pemakainya dan sisi keberagaman bahasa menurut pemakaiannya. Keberagaman bahasa ditentukan oleh berbagai aspek luar bahasa, seperti kelas sosial, jenis kelamin, etnisitas, dan umur. Sebagian besar aspek tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pemakai bahasa itu. Selanjutnya, ada macam-macam bahasa. Yang pertama, ada ragam baku. Menurut Arifin dan Tasai, menjelaskan bahwa ragam baku adalah ragam yang dikembangkan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya. Yang kedua, ada ragam formal. Ragam formal merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal. Contohnya, dari ragam formal tersebut dapat diperhatikan pada buku-buku pelajaran, surat menyurat, rapat kedinasan, dan sejenisnya. Yang ketiga, ada ragam bahasa usaha atau konsulatif. Ragam bahasa usaha ialah pembicaraan yang dilakukan secara mendadak, pemakaian bahasa syarat pemikiran yang mendalam. Ragam bahasa ini juga digunakan bertujuan untuk konsultasi. Selanjutnya, ada ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa dilihat dari segi media yang digunakan terdiri dari dua macam, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan yaitu ragam pemakaian bahasa yang disampaikan secara lisan. Ciri-ciri ragam lisan memiliki intonasi, ritme, irama, dan konteks tuturan. Sedangkan ragam tulis merupakan penggunaan bahasa melalui media tulisan. Ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi dibagi menjadi dua, yakni ragam bahasa ilmiah dan ragam bahasa tulis resmi. Ragam bahasa ilmiah yaitu penggunaan bahasa yang digunakan secara efektif, efisien, benar, dan baik. Penamaan ragam bahasa ilmiah lebih karena penggunaannya yang sering dipakai untuk karya tulis ilmiah seperti makalah, tugas akhir, proposal, laporan kinerja, dan sebagainya. Sedangkan ragam bahasa tulis resmi yaitu penggunaan bahasa yang menggunakan fungsi kebahasaan secara cermat dan tepat. Contoh penggunaan ragam bahasa ini terdapat dalam penyampaian berita dan karya sastra. Penulisan artikel berita menggunakan ragam tulis resmi sesuai kaidah penulisan jurnalistik. Selanjutnya adalah keterampilan berbahasa. Yang pertama ada keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak termasuk ke dalam hal reseptif. Hal itu karena keterampilan menyimak bersifat menerima informasi. Seseorang yang menyimak harus memperhatikan dengan teliti yang diinformasikan oleh lawan tuturnya. Yang kedua, ada keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan seseorang dalam menyampaikan informasi melalui lisan. Keterampilan berbicara masuk ke dalam aspek produktif. Hal itu karena berbicara menghasilkan informasi untuk lawan tuturnya. Yang ketiga, ada keterampilan membaca. Membaca merupakan kegiatan memahami informasi yang disampaikan melalui tulisan. Membaca membutuhkan keterampilan agar kegiatan membaca tersebut menjadi produktif. Membaca termasuk ke dalam aspek reseptif. Selanjutnya,
ada keterampilan menulis. Menulis merupakan kegiatan menyampaikan informasi melalui tulisan. Menulis membutuhkan keterampilan yang harus dilatih. Menulis termasuk ke dalam aspek produktif. Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.